Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya sudah bersama dengan teman Kongko atau Teko BB69, yakni seorang sutradara yang karyanya baru saja ikut dalam program Indonesian Place yang diselenggarakan oleh JAV. Sang sutradara ini merupakan sutradari daripada film The Boy with Moving Image. Siapa lagi kalau bukan Rofi Nasution. Halo Mas Rofi, apa kabar nih? Halo, apa kabar semuanya? Kenalin saya Rofi, Gimana? Udah mulai dari sutradara film The Boy with Moving Image. ini ya, waktunya udah mulai senggang ya. Kalau minggu lalu kan kayaknya sibuk ya. Iya, karena baru habis pemutaran soalnya. Sekali lagi Ribet selamat ya. ngurusinnya. Sekali lagi selamat untuk pemutaran filmnya. Ya, makasih Mas. Pemutaran perdana itu soalnya. Dan terima kasih juga untuk meluangkan waktu juga nih di podcast kami nih. Aman. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai karya Mas nih, The Boy with Moving Image. Sebelum kita membedah lebih lanjut lagi dari ceritanya, saya ingin... BWMI sih kan nggak apa. Kenapa? Disingkatnya nggak apa-apa nanti disingkat. Misalnya film The Boy gitu. Biar nggak kepanjangan. Oh, oke, nggak apa-apa. Sorry, agak nge-lag nih. Oke. Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang teknisnya dulu nih, boleh ya? Oke. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Mas. Kira-kira nih premis atau ide ceritanya ini Mas dapatkan dari mana nih? Oke, sebenarnya kalau untuk ide cerita itu udah dari tahun 2018 akhir. Maksudnya memang pingin banget buat film panjang kan. Soalnya kan aku pribadi itu udah berkarya di film pendek itu dari tahun 2014 kalau nggak salah. Sekarang kayak pingin aja ngeksplorasi hal yang hal yang lebih panjang gitu kan. Makanya terus aku mungkin bikin waktu itu memang basic ide cerita itu kayak nyari hal yang paling dekat aja sih sama aunya supaya bisa dibuat dengan cara yang paling sederhana lah gitu. Dan memang kalau untuk ide cerita sendiri itu memang basic riset itu riset diri sendiri aja sebenarnya. Lebih kayak ngeriset tentang apa yang aku suka sama tentang apa yang aku takutkan gitu. Makanya kayak beberapa adegan di The Boy itu sebenarnya memang basicnya itu dari keseharian aku aja sih sebenarnya yang aku coba elaborasiin dengan hal-hal lain gitu. Misalnya kayak si Fayang, situ kan karakter sutradara gitu yang lagi hunting lokasi. Itu memang sering aku lakukan di kehidupan nyata gitu. Maksudnya ketika buat film tuh memang kadang-kadang suka kayak hunting lokasi sendiri, datang-datang ke rumah orang, mencari-cari rumah atau mencari-cari set gitu. Kurang lebih memang basicnya dari diri sendiri aja sih. Tapi bukan berarti ketemu Sining ya. Bukan berarti Mas Rofi itu ketemu Mungkin wanita yang suruh nonton sehari itu besoknya tiba-tiba hilang gitu, enggak. itu imajinatif aja. Oke. Nah, ini ditulis oleh tiga orang ya, bertiga ya. Iya, ini aku kasih tahu sedikit soalnya film The Boy itu sebenarnya yang nulis aku, basicnya itu aku yang nulis sendiri. Karena The Boy itu filmnya improv, nggak ada dialog yang ditulis dalam skenario. Makanya si pemeran kan semuanya itu improvisasi dialognya. Makanya aku anggap mereka menulis film ini juga gitu, walaupun tidak secara tertulis tapi langsung di framing gitu, kurang lebih gitu. Oke. Kalau gitu hampir semua dialognya itu improve apa gimana? Soalnya ini kan long take ya. Semuanya improv, kecuali adegan yang dia jumpa sama sepupunya Ning. Oh, Makanya pas syuting itu one take oke. Iya itu gila. Wow, istilahnya sorry to say gila banget lah istilahnya ya. Itu kan one take-nya lumayan tuh ya, berapa menit tuh ya? Satu scene itu bisa berapa menit ya? Paling panjang sebenarnya 9 menit. Cuman kalau yang normalnya sekitar 3 sampai 4 menit. Dan itu rata-rata one take. Apa ada yang gagal nggak? Semuanya one take, cuman yang adegan awal doang yang diulang 2 kali. Soalnya kan itu adegannya penting kan, pingin nyari kayak cadangan Yang aja yang feeling dapet pertama ya. kali jumpa sama Ning.
Iya, yang dia ngobrol panjang banget itu. Nah, kalau dari Mas Rofi sendiri nih, proses penulisannya gimana nih? Apakah dalam arti Mas cuman, wah ini pokoknya saya pengen nih yang ini di scene ini mau bicaranya hal film, misalnya for example ya, scene ini maunya main hujan-hujanan, scene ini maunya ada mangga istilahnya atau gimana nih? Atau Ya, kurang lebih memproduksi sama. cerita? Aku tuh tetap nulis skrip kayak biasa. Cuman per scene itu aku tulis cuman scene plotnya doang gitu. Lebih kayak adegannya ngapain, baru kalau ada dialog itu bikin buka aku ngomongin, misalnya ngomongin nasi padang gitu, Hmm, misalnya ngomongin film, betul. cuman tetap yang diomongin itu basicnya dari mereka gitu. Aku tuh kayak mencoba menggali kehidupan mereka juga secara apa ya, secara nyata gitu. Maksudnya kayak misalnya makan nasi padang itu bawa ini kamu aja, bawa argumen kamu aja gitu. Kebetulan dua orang tuh ada argumen berbeda kan, makanya ada hal yang diperdebatkan jadinya. Kurang Wow, lebih gitu, jadi tetap ada briefnya sebenarnya. oke, oke. Jadi sebenarnya itu cuma dikasih guide, terus abis itu overall itu dari mereka ya. Kayak misalnya Ya, pertimbangannya atau dari saya film kesukaan, terus bahas film itu, jadi kelihatannya natural ya dari mereka yang ungkapkan itu ya, benar. ya, emang ada sebagian yang itu memang natural diungkapkan dan mungkin ada sebagian yang memang di riset dulu gitu. Kayak film tuh sebenarnya di riset dulu sama si, kan mereka memang kalau ketika nerima brief dialog itu mereka pada ngeriset sih sebenarnya, nggak langsung Betul. di set langsung gitu. Tetap Hmm, ngeriset dulu di pas apa ya, proses sebelum syuting lah gitu. hmm, hmm, hmm. Wow, mantep nih, menarik, menarik, menarik. Kira-kira boleh ceritain nggak proses produksinya ini kira-kira berapa lama, terus kendalanya, suka dukanya, dan budgetnya? Mungkin kayaknya kalau budget nggak bisa bocorin, yang Iya, pasti iya. budgetnya kecil banget. Betul banget. Kecil maksudnya ya di bawah standar lah gitu. Soalnya tapi tetap memang untuk kebutuhan teknis aku memang mencoba yang apa ya, mungkin yang standar standar paling standar lah untuk kebutuhan misalnya bioskop gitu. Cuman masih nggak kelihatan film murah, maksudnya lebih kelihatan film sederhana jadinya gitu. Dan syutingnya itu memang syutingnya cuma 2 hari setengah. Wow, dua hari Soalnya setengah. soalnya kan makanya maksudnya ketika memang mau bekerja dengan budget yang apa adanya gitu, makanya segala konsep itu memang mendukung untuk apa ya, untuk menyokong budget itu, kayak misalnya dialognya improve. Apa maksudnya ketika dialog improve kan berarti itu lumayan memakan durasi syuting kan, nggak perlu yang Hmm, hmm, lama-lama lah gitu. hmm. Jadi memang itu semua udah dikonsepin sih sebenarnya. Kalau kendala sih, alhamdulillah sebenarnya kendala nggak ada, karena kayak teman-teman tuh pada percaya gitu kan, ini bakal jadi film panjang. Soalnya memang mungkin di Bandung sendiri tuh udah lama banget kan nggak ada film panjang yang dikerjakan secara jujur gitu, bukan kayak untuk kebutuhan komersil atau apa gitu kan. Makanya The Boy ini kayak jadi sarana pembukanya lagi lah untuk belajar bersama gitu dengan teman-teman yang masih muda tapi bikin film panjang gitu. Mungkin kendalanya itu kendala setelah film jadi aja sih, kayak kayak nyari post pro-nya harus di mana gitu, terus kayak nyari DCP harus di mana, terus baru mikirin distribusi kan. Soalnya kan apa ya, ketika film panjang pertama ini jadi tuh kayak mengalami perbedaan banget lah dengan film pendek gitu. Maksudnya film panjang kan bisa jadi jualan gitu kan. Kalau film pendek kan Hmm. paling untuk ya screening terus untuk mencari nama kan, lebih ke situ sih. Jadi mentalnya itu mental ketika filmnya jadi yang lebih jadi apa ya, jadi banyak pelajaran sih sebenarnya. Itu lokasinya di mana tuh, Mas? Maksudnya apakah rumah teman atau emang nyari? Lokasi syuting itu kebetulan punya teman saya sendiri. Kebetulan saya datang ke rumah itu tahun 2018 di pertengahan tahun gitu kalau nggak salah. Nah, waktu di rumah itu kayak, waduh rumahnya unik banget gitu kan. Maksudnya jarang jarang aja rumah Indonesia ada settingan kayak gini. Kebetulan bapaknya kan emang arsitek juga kan. Makanya saya bilang ke dia, suatu saat saya harus syuting di rumah ini gitu. Walaupun sebenarnya The Boy itu awalnya nggak di rumah rumah yang kayak gitu awal syutingnya. Rumahnya itu rada lebih Eropa sih sebenarnya, lebih putih lah warnanya. Cuman waktu itu kendalanya si orang tua rumah itu nggak ngizinin, makanya udah kayak saya memang udah jodohnya sama rumah yang udah saya datangin sebelumnya, kurang lebih gitu. Oke, oke, 2018 ya. Mantap, mantap. Hmm, hmm, hmm. Nah, sekarang ini saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan di dalam film The Boy ini nih? Soalnya kan agak persepsi orang-orang kan mungkin kan bisa berbeda-beda nih dari tiap adegan Ya, apapun sampai intinya ujungnya. oke.
Sebenarnya mungkin karena basic saya sekolah seni dan desain, makanya terkadang saya mungkin kalau bikin sesuatu itu memang lebih apa ya? Basic itu lebih insting gitu dan terkadang saya memang rada susah gitu menjelaskan kenapa dan kenapa gitu. Tapi tetap memang sebenarnya ada dalam pikiran saya, cuman bingung cara bilangnya gitu. Cuman memang yang mungkin jadi poin utama saya ketika buat The Boy itu adalah itu kembali lagi ke diri saya kan, maksudnya sebagai sutradara gitu. Maksudnya ketika hunting lokasi itu kayak kita memang harus memahamin orang kan, maksudnya kayak memahamin lingkungan atau orang yang punya atau gimana pun gitu. Emang lebih apa ya, lebih si The Boy ini emang dibuat untuk apa ya, film yang sangat keseharian banget. Maksudnya jarang banget kan Indonesia itu punya film yang kayak menampilkan apa ya, adegan-adegan keseharian yang sederhana gitu. Kadang-kadang selalu grande atau gimana gitu. Maksudnya saya ingin mencoba itu aja sih, mencoba menampilkan keseharian satu hari bersama orang di rumah itu gimana sih bentuk apa ya, bentuk interaksinya gitu. Emang poinnya lebih kayak bagaimana cara kita memahamin orang aja sih di The Boy ini, karena kan terlihat kan bagaimana si Fayang itu mencoba memahamin si Ning dan Ning juga memahamin si Fayang gitu. Walaupun di luar The Boy sendiri juga film ini memang saya desain untuk orang-orang yang memang suka mendengarkan gitu. Maksudnya ketika orang nonton film ini memang dia apa ya, mungkin nggak bosan atau nggak jenuh, ya berarti secara psikologis si penonton ini memang adalah orang yang suka mendengarkan gitu. Mungkin kalau dia bosan ya saya pikir kayaknya ini orang nggak suka mendengarkan gitu. Lebih kayak gitu kan, ini kayak kita, maksudnya kita sebagai penonton kalau di The Boy itu kan kayak jadi kayak kita nontonin orang ngobrol, ibarat kita lagi di kafe gitu-gitulah. Jadi memang secara desain The Boy itu memang saya desain seperti itu gitu. Emang sengaja ya. Iya. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk ke lebih dalam lagi nih, ke adegan beradegan nih. Ada adegan merokok dan ada adegan makan mangga dengan pakai tangan ya, seperti itu. Ini ada yang ingin disampaikan atau memang tadi itu cuma keseharian aja nih? Ya, oke. Basicnya sebenarnya ketika saya buat film, mungkin ada beberapa adegan yang itu memang mungkin punya makna tertentu gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa adegan yang memang sengaja saya desain tuh adegan yang saya suka aja gitu. Saya suka tapi saya masukin ke film gitu. Misalnya kayak makan mangga itu sebenarnya itu adalah kultur makan mangga di keluarga saya sebenarnya kalau di Medan gitu. Orang tua saya tuh paling suka banget makan mangga itu dipegang gitu. Maksudnya kayak es krim jadinya, terus kayak di umur-umurnya enak gitu. Dan mungkin kalau bagi saya itu istilah makan mangga egois gitu, nggak bagi-bagi gitu ya. Jadi satu mangga sendiri, bahkan sampai biji-biji pun bisa diisep ya. Iya, Ya, soalnya ini itu kalau di rumah saya itu memang sampai biji-bijinya dihisap itu. iya betul. Nah, ini soalnya ada rekan saya juga ngomong, iya masa makan mangganya sampai kayak gitu sih. Terus saya bilang, tahu saya sih emang ada beberapa daerah yang punya kebiasaan makan mangga kayak Nah, gitu. Terus dia bilang, benar. tapi kan sayang, netes-netes. Justru di situ kenikmatan makan mangga itu sebenarnya. Apalagi kalau di daerah mana ya, di daerah Danau Toba itu kan ada namanya mangga udang. Hmm. Itu orang-orang kalau makan mangga udang tuh langsung kulitnya diginin aja, saya udah makan gitu. Oke. Jadi itu karena apa? Sudah kulturnya dari daerahnya, maksudnya keluarga Mas juga ya makan mangga kayak seperti itu ya. Jadi Iya, Mas maksudnya terapkan saya di ingin dalam. menunjukkan itu ke dalam film gitu. Kayak lucu aja gitu kan makan mangga. Dan ternyata itu berhasil bagi beberapa orang. Aduh, kenapa sih mengganggu, tanda kutip mengganggu nih? Kenapa sih harus kayak gitu? Gak sayang. Oke. Nah, kalau yang soal rokok juga Ya, demikian ya. awal-awal sih saya kira itu biasa. Awalnya saya kira itu semua daerah lain tuh pada biasa gitu. Ternyata tidak gitu. Apa yang kita anggap biasa belum tentu orang lain biasa ya. Nah, paling satu lagi kalau iya makanya ya intinya berarti kan sebenarnya film ini memberikan apa ya? Memberikan bukan pembaruan ya, apa? Wawasan baru. Referensi baru lah gitu. Hal yang Betul. mungkin mereka nggak pernah lihat tapi bisa dilihat dalam film ini gitu. Hmm. Oke. Sama satu lagi kalau rokok sebenarnya itu sama. Memang saya pribadi itu memang paling suka banget ada cewek merokok sebenarnya. Dan memang saya mungkin banyak terinspirasi film-film lain gitu, maksudnya kalau lihat karakter merokok itu kayak keren banget gitu kan kalau di sinema gitu. Dan ya udah ini ya, itu memang saya coba masukin aja gitu, walaupun sebenarnya secara pribadi saya juga nggak ngerokok, cuman saya suka ya lihat orang merokok dalam film gitu. Wah, ini besarnya ini pas masa-masa rokok masih di film ya. Sama satu lagi memang ada sedikit sindiran waktu juga, maksudnya kan di film itu dia pakai baju olahraga kan. Soalnya saya pribadi saya memang suka main bola kan, terus kadang-kadang kayak aneh aja itu lihat orang-orang main olahraga kok ngerokok gitu. Terus kayak atlet-atlet suka ngerokok itu kan aneh gitu. Maksudnya secara
disiplin itu kurang bagus itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Bertolak belakang ya, 180 Jadi memang derajat. semua kadang-kadang memang ada beberapa adegan ada yang random banget sih. Hmm, oke, oke, oke. Nah, sekarang nih, ada hal ini yang menurut saya sih cukup menarik nih. Ada lagu dan musik yang dua menarik nih. Yang pertama itu yang adegan main gitar dengan nada bagus, terus diiringin oleh Ning itu main keyboard yang distort ya, istilahnya distorsi ya. Oke. Terus yang kedua itu adalah lagu penutup nih, yang lagu penutup yang sebelum ending title ya, credit title itu saya suka tuh. Yang main Nah, trombon ya? betul. Itu jujur itu saya suka tuh. Saya suka tuh kayak aura-aura 70-an. Aura-aura suspend 70-an tuh ya. Emang kan lagu-lagunya kayak gitu. Nah, ini yang saya mau nanyakan adalah apakah ada makna balik emosi di scene itu nggak? Dan nanti itu buat mengekspresikan dari scene-nya si Ning yang dimana kacau balau atau gimana? Oke, sebenarnya kalau untuk yang Ning itu jujur banget saya baru buat adegan yang distorsi itu baru pas di set sebenarnya. Jadi awalnya tuh memang saya basicnya tuh pengen, yaudah ini adegan ini memang lembut aja lah gitu. Maksudnya ini adegan mungkin enak untuk didengar atau dinikmatin gitu. Cuman saya kayak pas di set itu saya kan saya memang selalu gitu kan. Ketika di set tuh kadang-kadang suka nemu hal yang gara-gara megang organ itu terus kan jadi kayak nemu hal yang wah lucu juga nih atau ini mengganggu nih gitu. Maksudnya udah baru saya kepikiran aja gitu. Maksudnya apa ya? Mungkin The Boy ini memang pengen saya desain tuh nggak apa ya? Dalam satu scene tuh bisa ngerasain banyak hal gitu. Manis, pahit itu bisa bercampur lah gitu. Makanya ketika adegan itu juga saya campur aja lah gitu. Maksudnya dikasih dulu kesenangan, baru masukin distorsi itu gitu biar mungkin penonton yang ngantuk jadi kebangun gitu kan. Satu lagi memang tuh bisa jadi ini juga sih. Mungkin untuk secara karakterisasi itu bisa jadi bahan untuk peledakan juga sih untuk dia gitu, memainkan piano dengan asal-asal, cuman tetap ada iramanya gitulah gitu. Nah, basicnya itu sih, memang basicnya itu memang karena improve saya dan saya memang di adegan itu memang kayak pingin ada hal yang kayak patah gitulah, ada hal yang ingin saya patahkan gitulah gitu. Selebihnya kalau kayak penonton mau itu anggap apa ya itu terserah sih sebenarnya. Kalau saya sih basicnya emang tuh insting lagi sih waktu insting lagi di set itu. Nah, satu lagi kalau kayak trombon, itu juga itu hampir sama banget kalau alasan saya tetap hampir sama kalau trombon. Trombon tuh memang saya tuh kepikiran gara-gara saya memang punya teman yang suka main yang sekolah seni dan dia memilih trombon. Cuman anehnya ini orang itu nggak bisa main trombon dengan baik gitu dan saya juga baru teringat kan maksudnya kayak jarang nih film-film Indonesia itu memasukkan hal-hal alat musik yang klasik atau gimana gitu dan saya kan memang basicnya jazz klasik atau gimana gitu kan. Jadi bahkan memang si orang yang trombon ini udah saya hubungi dulu sebelum The Boy itu ada gitu. Saya udah bilang ke dia kalau suatu saat kamu harus masuk film aku ya gitu. Kamu main trombon di situ. Walaupun mungkin nadanya itu nggak enak atau buat orang ketawa nggak masalah. Intinya ada ya trombon gitu. Karena kan menurut saya kehadiran trombon itu jadi hal yang anjing kok ada kayak ginian gitu. Lebih seperti itu sih sebenarnya. Aduh, iya benar-benar itu karakter yang menurut saya sih cukup mencuri perhatian saya sih dia sih. Ibaratnya kayak Gi Kung Fu Hustle itu yang anak kosan yang agak cengok tuh kalau Gi Kung Fu Hustle. Iya. Kan anehnya kan ada dialog, ada ntar yang jaga rumah ini sepupu aku. Dia suka main trombon. Kan aneh banget gitu. Betul. Terus nggak taunya juga sepupunya juga agak-agak unik istilahnya. Yang tadi saya bilang itu benar-benar mirip. Kalau mengingatkan saya pada film Kung Fu Hustle itu yang salah satu anak kecil tuh yang agak-agak gimana ya. Oke. Jadi emang sengaja ya. Nah, terus ini adegan yang paling memorable sebenarnya ini paling buat saya adalah di saat Sining itu disuruh acting dengan satu dialog tapi berbagai versi, baik itu bahagia, marah, sedih, atau sampai menggila. Apakah ini ada makna tertentu nggak? Kalau bagi saya ini mungkin sengaja supaya Sining ini meluapkan emosinya yang dalam arti yang awal itu sepertinya agak datar-datar aja. Apa itu salah saya? Apa gimana? Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada yang benar sih. Cuman memang basicnya ketika saya buat adegan itu memang basicnya ada karena keseharian saya juga gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kan kalau ada teman-teman yang belum pernah main film kan, kalau kita ngeliat film kita itu kayak penasaran gitu. Ayo aja aku acting dong, aku pengen acting dong gitu. Mungkin basic ide seperti itu gitu. Tapi ketika dalam film ini
dalam film The Boy, basic itu aku coba masukin, dan itu memang jadi apa istilah? Jadi konsep juga sih sebenarnya. Mungkin sama seperti yang Mas tangkap gitu. Jadi ini kayak jadi tempat untuk dia melakukan emosi lah dengan acting gitu. Karena mungkin dalam psikologi juga acting itu bisa jadi tepat apa juga ya untuk melakukan emosi atau menjadi orang lain atau gimana gitu. Dan memang kalau kayak dialognya itu namaku emang Ningrum bla 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 itu memang kalau itu memang ditulis. Maksudnya memang itu udah harus pasti gitu. Soalnya menurut saya bagian itu memang jadi dark aja gitu. Maksudnya ketika ngomongin kematian itu bisa diungkapkan dengan berbagai hal gitu. Bisa jadi seriosa atau puisi gitu. Cuman kalau untuk pengadeganan yang kayak requestan seriosa, puisi itu improve dari si aktornya. Aku suruh dia ngasih bebas aja, ngasih clue apa. Si Ning itu sebagai aktor harus siap gitu menerima clue-nya dan harus melakukan itu gitu. Walaupun dia nggak bisa. Cuman mungkin yang lupa tuh ini aja sih, mosing aja sih. Maksudnya ada mosing itu kan keren gitu. Lebih seperti itu sih. Menarik itu menarik, benar-benar menarik sih. Itu salah satu hal yang mungkin itu yang memorable sih bagi saya kalau saya pribadi. Seperti itu sih. Nah, sekarang nih kalau kita kembali lagi ke adegan Ning yang dihiasi oleh animasi bawah laut. Nah, itu kan saya sempat PM Mas ya, personal message Mas mengenai hal ini nih. Nah, ini kira-kira nih apa sih maknanya sih ini? Dan itu apa sebenarnya? Oke, sebenarnya adegan animasi itu memang salah satunya memang kebeman saya juga sih. Maksudnya saya kan sebenarnya juga ngedirect video klip gitu kan. Maksudnya ketika di video klip itu kan memang jadi ruang saya untuk bermain sebagai apa ya? Sebagai sutradara yang mungkin kejaran adalah visi artistik di visual gitu kan. Jadi emang The Boy ini ketika The Boy ini film panjang pertama, jadi saya kayak pingin apa ya? Pingin banyak hal yang bisa saya main-mainkan gitulah di dalam film ini gitu. Karena kan durasinya panjang dan saya juga punya banyak ruang untuk bermain kan. Nah, mungkin salah satunya adalah membuat adegan fantasi itu gitu, adegan visual efek itu gitu dan mungkin kalau secara konsep memang adegan ini ya mungkin ada orang yang menganggap ini itu mimpi atau ada orang yang menganggap itu moksa gitu. Jadi bisa apa ya? Tetap jadi multi interpretasi juga walaupun kalau untuk materi adegannya kayak di bawah laut itu tetap memang saya desain itu memang harus di bawah apa ya kayak di bawah laut atau tentang laut lah karena kan si laut itu memang berhubungan banget dengan Ning kan kalau misalnya baca sinopsisnya gitu. Sama memang ya gitu sih maksudnya ada adegan yang memang sengaja saya desain itu untuk jadi orang-orang tuh nggak akan ada nyangka ada adegan itu gitu jadi kayak plak gitu emang jadi kejutan aja di film itu gitu selain itu mungkin itu konsep pribadi saya juga dan mungkin secara materi visual adegan yang animasi itu emang diinterpretasi juga sama seniman yang lain gitu maksudnya saya kasih skrip saya kasih adegan itu apa yang dia pikirkan gitu dan dia menggambar itu gitu kemudian teman saya menggerakkannya gitu jadi memang si The Boy ini selain jadi film fitur utama saya juga jadi tempat bahan eksplorasi saya gitu. Maksudnya apa aja sih yang bisa saya terapkan dalam pengadeganan gitu. Lebih ke situ sih jadi. Oke. Jadi itu sebenarnya mimpi apa bukan nih? Tetap nanya saya. Kalau saya pribadi sih itu sebenarnya bukan mimpi. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya? Ya magic aja gitu. Oh, magic aja. Oke, jadi Iya. tapi itu bukan berarti ajalnya dia ya di situ ya. Bukan. Soalnya kita nggak tahu dia kemana kan. Oke, jadi masih rahasia ya dia kemana ya. Kalau jokes dari teman saya mungkin Ningnya pergi gara-gara belum apa bayar syutingnya nggak sanggup gitu jadi udah hilangin aja. Nanti apa kayak Love for Sale ya. Jadi Ya, kontraknya habis. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan titipan nih dari teman saya, admin dari Captain Movie. Ada beberapa Oh. adegan hujan atau adegan yang berhubungan dengan air lah, seperti adegan menari di bawah air buatan dengan selang tuh ya, yang berdua ya. Juga kalau bagi saya ini di lagu penutup itu juga yang pegang selang juga seolah-olah hujan ya. Nah sekarang ini apakah ada makna di balik semua itu atau Mas Rofi ini termasuk Ploviville atau sebutan dari pengagum hujan? Oke. Sebenarnya kalau adegan itu sebenarnya sederhana banget. Saya tuh memang paling apa ya? Mungkin tuh representasi dari tangisan aja sih. Cuman cara saya memetaforakannya lebih jadi kayak gitu aja gitu. Maksudnya itu jadi momen
momen yang nggak tahu itu sedih atau momen itu bahagia gitu. Jadi memang kayak ya udahlah itu metafora dari tangisan aja sih sebenarnya. Jadi mungkin ketika kalau dihubungi lagi dengan adegan terakhir yang Fayang itu juga melakukan itu, ya karena mungkin bagi dia tuh itu adalah adegan yang memorable bagi dia. Karena kan setelah adegan itu yang dia berdua kan, ya ada scene yang ke kamar mandi kan dia langsung bilang kayak aku suka sama Ning gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu simbolik dia aja sih, simbolik dia terhadap Ning jadi sebenarnya. Walaupun sebenarnya basic adegan itu juga terinspirasi dari satu film, Singing in the Rain kan. Nah, betul. Nah, cuman hujannya buat sendiri gitu. Dan bagi saya mungkin adegan ini memang sengaja saya desain mungkin untuk buat orang-orang yang pacarnya kurang romantis, jadi bisa lihat ini, romantis banget ini gitu. Tapi saya agak tertarik nih terhadap pernyataan Mas bahwa ini mengungkapkan kesedihan malah. Justru kan di situ kan kalau yang awalnya saya tangkap ini justru mereka berdua itu menciptakan kesenangan atau kegembiraan dari hal-hal yang sederhana, yaitu bermain tanda kutip hujan-hujanan. Tapi kalau Mas malah bilang itu kesedihan tuh ya, yang pas awalnya. Ya sebenarnya saya apa ya? Soalnya bagi saya sedih itu sebenarnya nggak harus yang apa ya? Kadang-kadang bagi saya bahagia juga bisa sedih gitu kan. Maksudnya kayak kita dapat juara terus kita sedih gitu kan. Itu bisa gitu. Maksudnya sedih itu tetap jadi arti yang masih luas sebenarnya gitu. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih ada juga pertanyaan juga nih mengenai pemilihan shot dengan kamera statis disertai dengan alur yang sangat lambat nih. Kenapa berani mengambil keputusan tersebut? Padahal kan emang punya resiko besar yang tadi sempat Mas Rofi bilang nih untuk tidak dapat dinikmati oleh beberapa orang karena mungkin nih bisa menimbulkan kebosanan atau ngantuk. Karena kita lihat ini kameranya pertama diambil long shot, terus habis itu statis ibarat panggung, ya benar ya. Nah itu kenapa tuh ngambil konsepnya dari mana? Oke, sebenarnya kalau untuk pemilihan itu sebenarnya saya mempunyai dua alasan sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk alasan pertama, mungkin saya jelasin lebih ke konsep dulu ya. Jadi kalau secara konsep, mungkin saya memang tipe sutradara yang sangat suka apa ya? Sangat suka mengambil gambar yang mengeksplor arsitektur gitu. Maksudnya saya selalu bereksplorasi dengan ruang dan manusianya gitulah. Dan memang satu hal lagi, memang saya paling suka banget dengan apa ya? Dengan framing ala-ala lukisan lah gitu. Dan kebetulan juga ketika saya ngajak DOP juga itu memang saya memilih teman saya yang namanya Dimas itu, kebetulan dia memang apa ya? Secara pemikiran juga satu tipe dengan saya kan. Maksudnya dia itu sangat menyukai gambar statis dan komposisi gitu ya, maksudnya yang lebih ditegaskan di komposisi gitu. Jadi mungkin secara konsep teknis seperti itu gitu. Tapi kalau untuk secara konsep konteks mungkin itu jadi bagian apa ya? Jadi bagian psikologi Ningnya juga sih. Maksudnya shot itu menggambarkan psikologi dia juga gitu. Maksudnya ketika diambil dengan wide shot terus dia itu merasa kecil di rumah itu, bagi saya itu merasa kayak jadi gambaran apa ya? Gambaran si Ning itu tinggal di rumah yang besar, cuman dia sendiri gitu. Maksudnya dia tuh udah gak ada siapa-siapa lagi di situ. Dan kestatisan itu adalah pergerakan dia sebenarnya. Maksudnya dia itu nggak kemana-mana gitu. Maksudnya dia udah hidup dia statis aja gitu, nggak ada yang bisa diapain lagi gitu. Tidak ada permainan dengan keluarganya atau gimana pun gitulah. Mungkin itu secara konteks gitu. Tapi mungkin untuk satu hal lagi, kebetulan saya memang tipe sutradara yang selalu kayak apa ya? Kayak mencari keseimbangan antara konteks dan budgeting gitu. Maksudnya yang udah saya jelasin tadi kan ini filmnya memang improve gitu kan, dan tidak dikerjakan dengan budget yang besar atau gimana gitu. Dan mungkin pemilihan teknis seperti ini adalah pemilihan teknis yang paling cocok untuk apa ya, memaksimalkan semua itulah gitu. Karena kan adegannya long take. Soalnya kalau dan long take juga nggak bisa gimana-gimana gitu. Jadi udahlah shotnya diam aja. Udah kita kayak nonton orang lagi ngobrol aja gitu. Jadi ini memang karena kembali lagi emang karena juga budget gitu. Maksudnya kayak menyesuaikan estimasi budget lah gitu. Dan juga durasi syuting. Nah, satu lagi alasan saya mengapa saya berani mengambil hal itu seperti long take tadi. Ya karena sebelumnya saya belum pernah melakukan itu juga sih. Makanya ini kayak jadi tantangan baru buat saya sih sebagai sutradara gitu, kayak mempercayai dua orang aktor, kayak berani ngobrol panjang karena mungkin saya sebagai pribadi juga ketika melihat film yang mungkin sama seperti The Boy, saya itu selalu merasa kagum sebenarnya melihat orang-orang yang bisa kayak gitu. Jadi kayak anjir nih orang bisa ngafal dialog ya gitu sepanjang ini gitu. Maksudnya
Berarti kan di situ kelihatan tuh aktor itu betul-betul mendalamin karakternya gitu sampai dia benar-benar nggak lupa dengan apa yang dia mau omongin gitu kan. Dan itu memang beda banget ketika teknisnya tuh kalau ada cut to cut sebenarnya kayak mereka bisa cover atau gimana gitu kan. Jadi mungkin bagian ini memang lebih kayak mencoba bagaimana saya mempercayai si aktor juga gitu, bisa nggak mereka bereksplorasi dengan durasi yang panjang atau gimana gitu lah. Dan satu lagi mungkin memang kalau diambil dalam konteks keseharian ya mungkin kalau kita kayak ngobrol gitu kan pasti nggak mungkin ngobrol dengan cepat gitu kan. Jadi kayak ya mungkin lambat dulu. Soalnya mungkin kalau saya perhatiin The Boy itu emang alurnya itu kayak alur kita kenal sama orang sebenarnya. Jadi kayak lama dulu gitu gimana prosesnya baru nanti tiba-tiba jadi cepat gitu. Kalau saya perhatiin ya gitu ketika pertama kali nonton. Jadi mungkin lebih hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi emang punya konsep ingin mencoba ya dalam waktu. Terus Iya. pertanyaan berikutnya nih, kira-kira apakah ada sutradara atau film yang mempengaruhi Mas nih dalam pembuatan film The Boy ini? Oke. Kebetulan The Boy ini ada 3 sutradara yang mempengaruhi saya. Kenapa pada akhirnya ketika melihat film mereka itu saya percaya kalau saya bisa bikin film panjang dengan teknis yang sederhana gitu. Pertama itu ada dari Korea namanya sutradara Hong Sang-soo kalau pernah nonton. Hong Sang-soo itu rata-rata filmnya memang seperti itu gitu. Maksudnya dia lebih menekankan obrolan keseharian dengan tema-tema keseharian. Kadang-kadang juga obrolan panjang atau gimana gitulah. Satu lagi ada dari Amerika ada Jim Jarmusch. Ya masih basicnya sama, mereka lebih menekankan obrolan. Cuman bedanya kalau Jim Jarmusch itu ada penguatan karakter lah dalam filmnya gitu. Maksudnya karakternya itu di branding lah gitu. Kalau Hong Sang-soo kan karakternya lebih kayak universal aja gitu, keseharian aja gitu. Nggak ada branding yang gimana-gimana gitu. Satu lagi dari Dok Chut, Yorgos Lanthimos. Kalau dari film itu saya sebenarnya lebih ngambil kayak apa ya, sama mendesain juga percakapan-percakapan seharian tapi yang mungkin ada nyeleneh terus kayak ngasih mood menyeramkan tapi sebenarnya itu nggak menyeramkan seperti itulah gitu. Dan mungkin kalau di film Dokter itu juga filmnya juga di satu lokasi doang kan, di rumah doang gitu. Maksudnya 90% lokasi cuma di rumah doang. Maksudnya itu kayak jadi buat inspirasi kan. Maksudnya kayak oh ternyata buat film panjang juga bisa dengan satu lokasi ataupun dengan talent yang nggak banyak gitu untuk sebagai permulaan eksplorasi saya lah gitu. Jadi lebih ketiga film itu sih awal. Oke, oke, oke. Jadi menarik nih pasti nih ya. Sekarang nih sebelum kita menutup Oh nih. ya satu lagi ada satu lagi mungkin kalau untuk kayak cut film itu kenapa kayak misalnya tiap satu scene bisa langsung ganti gitu. Itu mungkin terinspirasi dari satu film Swedia dari sutradara Roy Andersson. Roy Andersson tuh kalau saya perhatiin 4 film terakhirnya itu dia tuh selalu one scene one shot. Jadi udah langsung pak langsung gitu aja gitu. Nggak ada cover juga gitu. Makanya itu inspirasi editing juga dan skripnya juga gitu. Film apa aja tuh, Mas? Oh ini filmnya panjang banget judulnya. A Pigeon Sets on a Branch Reflecting New Existence. Oke, oke. Kayak judul Mas juga kan cukup panjang ya, The Boy with the Moving Image. 5 kata. Masih kurang panjang. Oke. Judul itu itu judul juga bukan saya yang buat, itu kebetulan teman saya yang buat judulnya. Nah, oke. Dari judul nih, ini juga saya mau nanya nih, apa sih maknanya dari judulnya? Sebenarnya judulnya itu bukan saya yang buat pertama kan, karena saya memang awalnya nggak tahu judulnya apa gitu kan. Cuman waktu itu memang ada teman saya, anak seni rupa. Kebetulan dia lagi ngejekin teman saya kan. Ada teman saya tuh yang orangnya tipenya lagi berusaha banget membuat film bagus atau kayak berusaha banget membuat video-video art yang nyeleneh atau gimana gitu. Terus dia ngejekin si teman itu, oh dia tuh The Boy with Moving Image gitu. Makanya oh lucu juga nih judul apa? Bukan lucu sih kayak seksi juga nih judul gitu kan. Ya udah saya pakai di film ini. Kebetulan kan karakter sutradara juga kan. Jadi ya masuk aja lah gitu. Oke, mantep. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira Mas Rofi ada pesan atau tips-tips nggak untuk Sobat BB69 yang mungkin ingin membuat film panjang? Oke, sebenarnya kebetulan saya buat film panjang di umur 25 tahun dan itu kayaknya kalau di Indonesia itu sebuah hal gila sebenarnya. Tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya saya buat film panjang? Mungkin karena saya memang udah konsisten dari dulu buat film pendek dan juga ketika saya buat film pendek juga filmnya udah sering didistribusikan juga gitu maupun di festival luar atau dalam negeri dan beberapa pemutaran gitu. Jadi maksudnya kayak
tetap ada portofolio yang udah dibangun sebelumnya gitu. Jadi kayak itu bisa buat orang jadi percaya gitu kan. Dan selain buat film, saya juga ngekspor bukan buat film aja ya, maksudnya saya juga mengekspor audiovisual lain selain film kayak musik video, iklan ataupun yang lainnya gitu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya memang pada suatu saat ingin buat film panjang ya pastikan diri kalian yang lagi buat film ya konsisten aja dulu gitu, konsisten dengan film pendek dulu atau dengan medium yang lain sampai konsistensi itu nanti yang bisa ngebawa kegelisahan kenapa pada akhirnya harus buat film panjang gitu. Jangan tiba-tiba buat film panjang langsung gitu. Gitu sih. Jadi dia sih sama sih sebenarnya kalau mungkin seniman-seniman besar kalau tanya pasti ya konsisten karena dari situ awal semua. Gitu sih. Dan juga jangan lupa juga dalam komunitas ya, yang pastinya ya. Ya, dan banyak berjejaring lah karena ketika kita buat film itu nggak bisa kita sendiri juga gitu kan. Maksudnya selain di luar itu kita juga harus banyak bergaul misalnya dengan kurator atau programmer atau mungkin juga kalau butuh duit ya bergaul dengan orang-orang kaya yang bisa danain film kalian misalnya gitu. Maksudnya harus seimbang gitu. Jangan ego. Maksudnya kayak kita kenapa harus berteman dengan kurator ya karena kan kurator itu bisa suatu saat dia muterin film kita atau dia masukin film kita ke festival atau gimana lah gitu. Ya maksudnya dia sebagai filmmaker ya pergaulan itu jangan di filmmaker film apa jangan di kru teknis doang gitu, tetap harus berjejaring yang di luar itu gitu karena film nggak sesempit itu gitu. Oke, mantap. Sekali lagi Mas Rofi, terima kasih nih atas untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini ya. Nih, kira-kira nih misalkan kalau sobat Terima kasih juga Mas Tio. Bila sobat BB69 ingin menonton karya Mas nih, kira-kira bagaimana atau bisa lihat di media sosial Mas pengumuman diputar di mana atau gimana? Oke, kalau mau update infonya follow aja IG filmnya The Boy, IG-nya itu @filmtbwmi. Nah, paling kalau untuk selanjutnya pemutarannya mungkin setelah festival kemarin tuh mungkin The Boy ini bakal mungkin cari festival lain, cuman mungkin kayak luar negeri kalau misal dapat. Sama kalau di Indonesia mungkin karena yakin kami nggak akan dapat layar bioskop yang banyak, makanya sepertinya kami akan nyari layar alternatif di kota-kota yang kami coba tawarkan. Sebenarnya nanti mungkin di bioskop bakal tetap ada, tapi mungkin cuma 2 kota, Bandung sama Jakarta. Karena kalau Bandung itu karena kami tuan rumahnya di Bandung, dan kalau di Jakarta mungkin karena biar ketemu aja sama industri. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi selebihnya mungkin bakal ada di layar alternatif. Jadi untuk update infonya follow aja di @filmtbwmi. Gitu. Oke. Jadi nanti tinggal tunggu informasi-informasi di akun IG tersebut ya. Soalnya emang kalau saya dengar ini rencana ini mau diputar di bioskop ya, layar lebar ya. Bandung dan Jakarta Insya Allah ya. tahun depan. Tahun depan. Bandung dan Jakarta. Kita berharap sih tetap berhasil nih, apalagi di masa-masa COVID ini tetaplah antusias nih. Oke Mas Rofi, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan nanti lain kali misalkan kalau ada kesempatan lagi, boleh nih kita bincang-bincang lagi ya. Aman. Oke, sekali lagi sukses selalu dan untuk Sobat BB69 jangan lupa ikuti episode-episode lainnya. Oke, see you.